Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Niha hadir ya. Masni hadir. Adri hadir ya. Yuli, Andi, Paulus, ada yang namanya belum dipanggil? Oh, Apli ya. Ya. Apli hadir tidak? Oh, sakit ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang faktor-faktor pencemaran udara. Nah, sekarang Ibu minta salah satu untuk coba ingatkan kembali sama Ibu apa saja faktor dari pencemaran udara itu. Iya, 2. Apa saja? Iya, karena aktivitas bumi sama aktivitas manusia. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Faktor pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu contohnya apa-apa saja? Niha apa? Membakar sampah, ya. Apa lagi? Apa Andi? Asap kendaraan bermotor, iya. Apa lagi? Apa Yuli? Iya, betul. Asap pabrik. Nah, 3 ini termasuk dalam 3 faktor utama penyebab pencemaran udara. Nah, pada hari ini tahu tidak kita belajar tentang apa? Ya, hari ini kita belajar tentang dampak dari faktor-faktor itu tadi. Dampaknya itu ada apa saja? Ya, ada hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan efek rumah kaca. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, Ibu mau membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ibu bentuk dari 2 kelompok ya. Ibu bentuk 2 kelompok. Masing-masing kelompok 3 orang. Ya. Silahkan berbentuk kelompok. Bentuk 2 kelompok, masing-masing kelompok 3 orang. Oke. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kalian cari apa saja dampak dari itu tadi yang Ibu sampaikan. Hujan asam, pelapisan ozon, sama efek rumah kaca, dan solusi atau cara penanggulangannya. Oke. Buatkan dalam bentuk laporan
laporannya laporan singkat saja dan nanti akan dipresentasikan di depan. Ya. Silakan. Jika ada yang tidak dipahami atau yang kurang dimengerti, tanyakan lagi kepada ibu. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Apa ada yang belum dipahami? Atau ada yang kurang? Oke. Lanjutkan ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Oke. Saling kerjasama ya. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Tidak ada? Ya, dikerjakan ya. Jika sudah, nanti ibu persilakan untuk presentasi ke depan. Oke, kelompok 1 silakan untuk presentasi. Nanti kelompok 2 yang menganalisis. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ada yang mau ditanyakan tidak tentang materi kita ini untuk kelompok 1, untuk yang presentasi kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Dan sekarang lanjut kelompok 2 yang presentasi dan kelompok 1 yang menganalisis. Iya. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan di kelompok 2 terkait materi yang dipresentasikan? Tidak ada? Ya. Nah, jika tidak ada, sekarang ibu yang menganalisis dan mengevaluasi. Kita sama-sama menganalisis dan evaluasi dari kelompok 1 ke kelompok 2 sampai kelompok 2 ya. Oke. Dampak dari hujan asam tadi apa? Iya. Dampak dari hujan asam itu mengandung senyawa sulfur yang asam. Dan dampak dari itu yaitu dapat mematikan atau merusak tanaman yang terkena itu hujan asam. Hujan asam ini sama dengan abu vulkanik. Pada letusan gunung berapi itu abu vulkaniknya itu disebut dengan hujan asam. Oke. Untuk yang kedua itu penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini itu konsentrasi karbon dioksida dan karbon monodioksida yang tinggi di atmosfer yang akan memicu terjadinya efek rumah kaca ini. Efek rumah kaca itu konsentrasi atau karbon dioksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni karena
terjadinya peningkatan suhu bumi. Jadi dampak dari efek rumah kaca ini meningkatnya suhu bumi. Nah, sedangkan ini penipisan lapisan ozon ini yaitu senyawa CFC yang terurai di atmosfer, maka memicu reaksi oksigen penyusun ozon, dan ozon yang berfungsi ozon ini dia berfungsi sebagai pelindung bumi dari paparan sinar matahari langsung. Jadi kita itu tidak boleh tidak boleh terkena sinar paparan matahari langsung. Kenapa? Karena itu dapat memicu kanker di tubuh atau di kulit. Begitu ya. Nah, materi kita sampai di sini. Apa ada yang mau ditanyakan? Iya, hujan asam itu dia dapat mematikan tanaman atau merusak tanaman yang terkena abu vulkanik. Begitu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, harapan Ibu, materi yang kita dapat hari ini tidak boleh selesai sampai di sini saja. Nanti dipelajari lagi supaya lebih paham, dan Ibu akan tanyakan kembali pada minggu berikutnya. Nah, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.